memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kami dengan percaya Bapa bahwa kuasa-Mu ada di tempat ini, bahwa hadirat-Mu ada di tempat ini, memenuhi setiap hati kami untuk kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam setiap ujian kami, dalam setiap penyembahan kami dan pelayanan kami kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Kami dengan percaya Tuhan, ibadah kami boleh berjalan dengan baik dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu saja Bapa yang baik. Baik setiap sidang Jumat Tuhan yang hadir pada hari ini dan mungkin yang masih ada berada dalam perjalanan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tuntun sampai di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama menerima sukacita yang limpah daripada Allah menyertai kehidupan kami. Baik hamba-hamba memang bagian dalam pelayanan pada hari ini juga Tuhan. Dalam kiranya pertama-tamakan hikmat, maripat, kuasa yang daripada Allah mengalir dalam kehidupan mereka, sehingga setiap pelayanan mereka boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa penyertaan-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dengan bebas memuji mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk kami lebih-lebih memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kita mau menyembah Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Amin. Yang siap memberkati setiap kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita. Allah yang kita sembah, Allah yang maha kuasa. Haleluya. Puji
ragu mengikut Yesus. Karena kita diciptakan hanya untuk mengikut Yesus. Jangan pernah kecewa. Mungkin manusia mengecewakan kita, mungkin anak kita, suami kita, bahkan lingkungan kita mengecewakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita yang berkata, tiada ragu lagi mengiring Yesus. Haleluya. Jangan
yang ingin bersaksi, dipersilakan untuk maju ke depan sambil menunggu kita mau angkat pujian kita yang kepada lingkupi dengan saya. Puji nama Tuhan. Shalom. Kita bersyukur untuk hari ini, di mana kebaikan Tuhan masih ada bagi kita, men. Kita juga bersyukur di awal bulan ini kita boleh bersama-sama berkumpul kembali di tempat ini. Itu semua bukan karena kehebatan Bapak Ibu Saudara, tapi itu semua cinta daripada Tuhan, men. Baik, saya mau bersaksi. Sebelum saya bersaksi, terlebih dahulu saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena kesempatan masih diberikan untuk saya boleh bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, terkhusus jemaat GPD Immanuel yang ada. Juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala sudah memberikan saya kesempatan untuk bersaksi hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara, mungkin sebelum di minggu-minggu yang lalu Bapak Gembala sudah pernah mengatakan, dan bahkan juga banyak yang bertanya-tanya dengan saya, kok bisa saya dari sini? Kalau boleh melihat, kalau boleh Bapak Ibu mengetahui, kalau saya bukanlah siapa-siapa di sini, saya hanya kalau dibilang domba yang mencari tuannya. Kalau saya katakan demikian, inilah mungkin berkat Tuhan, inilah mungkin rencana Tuhan bagi saya. Makanya dibilang indah rencananya Tuhan, amin. Kalau boleh melihat Bapak Ibu, saya lama tinggal di Pastori, bahkan saya SMA, itu saya di Pastori, tepatnya di GPD di Sadai, Simpang Muri di Dumai. Itu gembala saya itu orang Manado. Saya tinggal di sana waktu SMA 3 tahun, bahkan juga hampir 1,5 tahun juga saya sebelum di sini tinggal di Pastori juga, itu di GPD di Sadai yang ada di Kota Kandis, Riau. Tapi entah kenapa di sini langkah saya dimantapkan Tuhan. Bapak Ibu, saya bukanlah orang yang, walaupun saya tinggal di Pastori dari waktu saya SMA, tapi saya pernah bernazar begini sama Tuhan. Mungkin itulah makanya sekarang Tuhan tangkap saya. Tuhan katakan sampai sama saya, stop, kamu sampai di situ aja untuk melakukan kesalahan. Bapak Ibu, di waktu sebelum saya di sini sudah banyak Tuhan izinkan saya untuk melangkah, untuk mengelilingi atau untuk menjelajahi wilayah-wilayah Indonesia ini, terkhusus dari Kalimantan, Makassar, bahkan semua Pulau Jawa, dari Surabaya ke Merak sudah saya jalani. Tapi waktu saya SMA, Bapak Ibu, orang tua saya bukan dari GPDI,
Bahkan juga orang tua saya itu dari HKBP garis keras kalau dibilang. Tapi kenapa saya lebih yakin, lebih percaya di GPDI? Tapi waktu saya SMA Bapak Ibu, saya mengalami kecelakaan waktu saya di Pastori. Dan waktu kecelakaan itu makanya ada kekurangan dari tubuh saya. Tapi nggak Tuhan izinkan saya untuk pergi jauh, bahkan saya pernah makan pakai selang. Ini semua muka saya hancur waktu SMA. Di situ saya waktu Jambore daerah 6 tahun yang lalu di Riau saya ikut. Saya pernah berjanji sama Tuhan bahwa saya harus menjadi seorang hamba Tuhan. Saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Tapi di situ saya tidak mengindahkan perkataan itu. Saya tidak perlu panggilan. Jadi waktu saya kecelakaan, karena gembala saya itu orang nomor 2 di Riau, di BDI. Mereka sibuk, bahkan juga pelayanannya besar. Jadi mereka tidak ada yang bisa mengurus saya. Makanya Bapak Ibu, saya tinggal di Pastori itu saya makan pakai selang. Karena nggak bisa lagi masuk dari kalau langsung. Dari mama saya yang di Borong-Borong, saya telepon dan jemput saya ke Borong-Borong. Nah saya sembuh, saya berangkat ke kota Jakarta untuk bekerja di kota Jakarta. Hampir 1 tahun saya di Jakarta. Ada keluarga saya di Kalimantan, bukan keluarga lah, teman lah dibilang. Saya diajak untuk menjadi seorang, saya pernah ikut dan saya pernah menjadi seorang polisi, itu polisi kehutanan. Selama 6 bulan saya jadi polisi kehutanan, tapi di situ di polisi kehutanan ini saya bukan melakukan hal yang baik, hal yang tidak baik. Karena kalau di Kalimantan Bapak Ibu, kalau untuk mencari duit 10 juta, 20 juta itu cuma sekejap mata di Kalimantan. Apalagi itu profesi saya kemarin. Tapi pastikan dia musim kemarau, kalau ada yang kebakaran. Nah, saya mengumpulkan duit. Jadi waktu itu saya dipecat karena ketahuan ada kami 6 orang, kami ketahuan melakukan hal yang tidak berkenan. Kami dipecat, tapi di situ saya sudah mempunyai uang. Dan saya kumpul, dan di situ ada teman, disuruhlah saya kerja koperasi, cari ilmu koperasi. Semenjak saya koperasi di Kalimantan, saya sudah punya ilmu. Berangkat setelah saya di Kota Makassar. Di sana saya buka usaha sendiri dengan uang saya. Itu modal pertama 70 juta sekian. Puji Tuhan, usaha saya ini berkembang Bapak Ibu. Saya mempunyai karyawan 5 karyawan saya. Tapi entah kenapa usaha saya ini begitu saja hangus. Kenapa saya katakan begitu? Kalau boleh saya mengingat itu, duit yang ada di lapangan itu hampir 500 juta, tinggal 420 juta lagi itu nggak ada lagi, totalnya semua habis. Karena karyawan saya 55 orang itu kabur, bawa kendaraan kereta. Bahkan juga duit tiap hari setoran mereka di atas 20 juta hilang juga. Tapi telah mungkin kejahatan seketika saya ditelepon sama gembala saya, saya curhat sama mereka. Saya curhat, apa dibilang sama saya, mau sampai kemana pun kamu, Tuhan akan tangkap kamu, Tuhan akan kejar kamu, bertanya. Makanya itu habis semua usaha saya di Makassar, saya sempat mengalami depresi, dan saya putuskan untuk balik ke Kota Dumai, ikut ke Pastori lagi. Di situ saya saya punya pacar di situ dulu baru berubah. 3 tahun saya dengan dia yang menemani saya dulu, tapi entah kenapa dia juga yang, makanya dia bilang ada uang abang sayang, katanya kan, ada uang adik sayang katanya. Habis usaha saya udah habis, gak ada lagi, saya tinggalkan dia. Nah balik saya dari Makassar, itu saya ke Kota Dumai ke Pastori. Itu pas 2:10 malam. Pas 2:10 malam, itu 4 bulan lagi itu mau sekolah kitab. Sampai saya di sana, malam itu saya sudah didaftarkan langsung. Karena kebetulan kepala sekolah Riau sekarang GPDI itu, kepala sekolah kita Riau sekarang itu gembala saya, Om Dius Arim. Nah, saya langsung didaftarkan. Tapi 3 hari saya di sana, karena namanya kan saya sama Guru Beni LDR dulu, jadi nggak pernah jumpa. Nah di situ saya dibilang, Bang, kalau kamu juga mau jauh-jauhan sampai di sini lagi katanya. Nah udahlah saya putuskan lah, pergilah saya dari Pastori, saya permisi sama gembala saya, balik saya ke Kota Siantar. Di Siantar saya kerja, koperasi juga. Tapi itulah mungkin di Siantar juga saya diputuskan sama dia. Bahkan sempat saya
kalau boleh tahun lalu itu kami sebenarnya sudah mau menikah, tapi entah kenapa nggak diizinkan Tuhan, dia malah memilih ya pribadi yang polisi. Jadi dia tinggalkan saya, itulah makanya saya bilang tadi ada uang saya disayang gitu kan. Tapi puji Tuhan, di situ saya sempat mau bunuh diri Bapak Ibu. Nah malam itu tiba-tiba saya ditelepon, di chatting dari messenger sama dulu dia pengerja tempat kita Om Magestorus itu di Kandis. Disuruhlah saya ke sini lah, bentuklah penuh ikan bilang buka sana. Sinilah kau TSD, nanti dari sini kau berangkat. Tapi entah kenapa saya bukan mau menjelek-jelekan, tapi dia bukan mendidik Bapak itu gembala itu, tapi malah membuat kita makin down lagi. Nah, jadi saya keluar dari sana, saya pergi ke Kaluri. Dulu saya sempat di GBI selama hampir 3 bulan. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, puji Tuhan, dan saya sangat bersyukur. Kenapa saya katakan bersyukur? Karena di masa saya mau melangkah bersama Tuhan, saya dipertemukan Tuhan dengan salah satu anaknya di Mora, itu yang bawa di sana. Saya sangat sayang sama dia, dan dia juga banyak memotivasi saya, banyak memberikan saya dukungan. Tapi Bapak Ibu, saya juga berbuat salah sama dia, yang punya saya, bahkan juga hubungan kami ini enggak mulus. Saya yang melakukan sendiri kesalahan itu. Tapi di situ dia terus menegur saya, Bang, teguhkan pikiranmu, teguhkan hatimu, katanya. Makanya itu saya sampai di sini dan diterima di sini dengan baik. Dan juga minggu ini Bapak Ibu, mungkin ini jadi berpisah. Bukan saya minggu ini terakhir di sini. Saya bulan minggu depan saya harus berangkat ke sekolah kita, doakan supaya di waktu-waktu yang akan datang Tuhan memberikan saya kesempatan untuk kembali ke sini. Mungkin ini saja yang menjadi kesaksian saya, puji Tuhan. Oh ya, maaf, saya boleh menyumbangkan satu lagu, izin karena lagu ini menguatkan hati saya juga.
lingkupiku dengan sayap. Haleluya. Nanti yang pujian saya mengundang Saudara Gabriel Siobik berdua firman Tuhan. Haleluya Yesus. Lingkupiku dengan sayap.
Di pertengahan ibadah kami Bapa, kiranya apa yang sudah kami lakukan tadi, pujian dan ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Begitu juga Tuhan, sebentar kami akan mengenai sebagian kepada firman-Mu Bapa. Kiranya apa yang berkat setiap kami, dalam setiap kami Tuhan. Kelaki hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kiranya biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya dapat menjamah setiap kami Bapa. Begitu juga Tuhan, untuk kami mendengarkan Bapa. Kiranya kami mempunyai telinga yang mau mendengar, hati yang mau menerima, dan hidup yang mau melakukan Bapa. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur hari ini dipertemukan kembali lewat ibadah kita di minggu yang pertama ini. Sidang jemaat Tuhan, kita sudah memuji, kita sudah memuliakan nama Tuhan, dan kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum kita masuk kepada inti khotbah, terlebih kita membaca ayat hafalan kita. Mari kita membaca ayat hafalan kita yang sudah tertera di slide. Yohanes pasalnya yang ke-15. Mari Bapak Ibu, 2, 3. Tanpa teks Bapak Ibu, 2, 3. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, sedikit sebelum saya membuka ayat pokok kita, ayat pokok firman Tuhan, saya mengingatkan kepada jemaat Tuhan bahwa di gereja kita hari Senin jam 6 ada rapat Natal wilayah seluruh kota Jambi. Jadi gereja-gereja GPDI yang ada di kota Jambi hari Senin di tanggal 4 ada